A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Ini ayat berapa ini? 25 ya. Jadi kita masih ingat di bumi ini, jadi kita dihadirkan di bumi ini, kita hidup, kemudian di bumi ini kita mati, terus di bumi ini kita akan dibangkitkan. Minta tolong Pak, coba dilihat surat 20 ayat 55 Pak. Pak Yani baca yang keras suaranya. Surat 20 ayat 55. Surat Toha ya, surat 20 itu surat Toha. Dibaca artinya yang keras suaranya. Ayat 25 ya, 25. Ya, surat 20 ayat 55. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Nah, jadi sekali lagi, makanya kita berhati-hati di dalam hidup ini, karena kita memang hidup di bumi ini, Pak. Ya, makanya bumi ini menjadi saksi kita. Makanya kalau jenengan itu sholat sunnah kan pindah-pindah toh. Lah itu supaya untuk memperbanyak saksi. Tujuannya itu saja. Ya, saksi. Jadi ternyata bumi yang kita injak ini bisa menjadi saksi. Ya. Jadi bumi yang pernah kita singgahi itu bisa merekam, bisa matur kepada Allah nanti. Oh, di bumi ini dulu orang ini ngaji. Di bumi ini dulu orang ini sujud di punggungku. Nah, begitu. Makanya kalau itu tentang kebaikan, maka kita bergembiralah. Jadi kalau kita bisa melakukan sebuah kebaikan, prestasi ngaji, prestasi sholat, prestasi infak,
Kemudian di bumi ini kita bisa berbuat baik, amal soleh, maka bergembiralah. Lah, minta sama Gusti Allah kalau bisa istiqomah gitu. Lah, tapi kalau di bumi ini kita berbuat yang tidak baik, maka Allah mengajarkan kemarin di surat ke-7 ayat yang ke-23 tadi yang sudah kita jelaskan Al-A'raf, maka cara untuk menghapuskan rekaman-rekaman ya kita tentang kejahatan kita, maka Allah mengajari kita dengan taubat. Ya, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lah itu dibaca terus. Jadi kita melihat Mbah Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa ya yang bertaubat kepada Allah. Makanya kita begitu. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Jadi sekali lagi kalau di bumi ini kita berbuat hal-hal yang tidak baik, maka caranya seperti itu. Kita harus menghilangkan ya. Jadi perbuatan yang baik itu kalau disertai dengan istighfar dan taubat itu bisa menghapuskan kejahatan-kejahatan kita. Jadi bisa ya catatan-catatan kejelekan kita itu banyak. Bahkan kita malulah ya. Tapi karena orang itu mendapatkan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampunkan. Coba lihat Pak, surat 66 ayat 8 Pak. Suratnya surat At-Tahrim. Ayatnya ayat 8. Supaya seluruh kesalahan yang kita lakukan di dunia ini dihapuskan oleh Allah, supaya kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan bersih. Jadi kita datangnya dulu itu bersih. Ya. Jadi ayatnya ayat 8, suratnya surat 66 At-Tahrim. Coba baca Pak Yani yang keras suaranya. 66 ayat 8 ya? Iya. Oh iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahun nabiyya walladina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aidihim
wa bi aimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Nah, jadi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan dihapuskan, ya, dihilangkan. Di bumi mana kita berbuat dosa, maka kalau kita mau bertobat, beristighfar dengan sungguh-sungguh, maka akan dihapuskan, ya. Dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau orang itu bertaubat, ya Pak ya, maka akan bercahaya. Makanya nek jenengan setelah wudhu itu, masih ingat gak kalau setelah wudhu ada doa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Lah, jadi ternyata ajaran wudhu itu seperti itu. Jadi supaya kita ini digolongkan orang-orang yang pertama orang apa? Bertaubat. Ya, golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Nomor 2, minta sama Gusti Allah agar digolongkan orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Mutatahhirin itu. Terus yang ketiga, minta kepada Allah agar digolongkan orang-orang yang soleh, duwe konco sing soleh solihah, duwe keluarga sing soleh solihah. Lah kalau jenengan mau melihat miniatur contoh uswatun hasanah keluarga soleh dan solihah, yo keluargane para nabi dan para rasul. Iku soleh dan solihah. Coba kita lihat maknanya yang ada di 25 tadi. Jadi Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi hidup, M mati, B bangkit. Apa singkatane? HMB. Hidup, mati, bangkit. Lah nang kene iki ning donya iki 3 ini. Makanya kita disuruh mencintai tanah air. Ojo sampai tanah air tempat kita sujud ini yang sudah merdeka ini dikotori dengan perbuatan-perbuatan dolim, dengan perbuatan-perbuatan kafir, dengan perbuatan-perbuatan fasik. Itu sama dengan merusak bumi.
Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk orang-orang beriman dan takwa. Uga kanggo orang-orang yang dolim itu. Makanya bedane orang yang hidup dengan orang yang mati itu. Siapa orang hidup itu menurut Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. Siapa orang yang mati yang bergentayangan itu? Mereka orang-orang yang dolim. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka orang-orang yang musyrik. Itu hakikatnya adalah mayit yang bergentayangan. Loh. Padahal dia hidup. Tapi Allah melihatnya sebagai orang mati. Padahal dia masih hidup. Tapi oleh Allah itu bukan orang hidup itu. Jadi bedanya begitu. Orang yang ngaji itu orang hidup, orang sing gak gelem ngaji padha mbek mayit. Loh. Hakikate kaya ngono. Karena orang yang mau ngaji itu nanti hidup, pikirannya hidup, akalnya hidup, gerak-gerakannya itu hidup, bisa beramal soleh lah. Coba kita lihat maknanya. Lah, surat ke-7 ayat 25. Ayat ini menerangkan bahwa di bumi inilah mereka akan hidup sepanjang umur yang telah ditakdirkan bagi mereka, dan di bumi ini pula mereka akan mati apabila sampai ajal mereka, suatu ketentuan yang tidak dapat diubah lagi, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula ditangguhkan. Allah berfirman, "Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ataw wa la yastaqdimuna." Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Surat Al-A'raf ayat 34. Nah ini Pak, jadi kalau sudah ajal itu tiba, kita ya harus berangkat. Ya Pak, tapi tentang makna umur yang panjang itu, ya Pak ya, itu kaitannya dengan nilainya Pak. Ya Pak ya, nilainya. Kalau orang itu misalnya umurnya 71 tahun, kemudian dia beramal soleh, beriman, takwa, ya, setelah dia umur 40 tahun dia bertobat kepada Allah kemudian mati, maka umurnya seperti umurnya panjang karena bermanfaat. Tapi ada orang umurnya 100 tahun, tapi dia tidak beriman takwa, maka seakan-akan dia hidup di dunia ini hanya sebentar. Jadi panjang umur, pendek umur itu tergantung pada apa Bu? Iman dan takwanya. Makanya begitu. Kemudian Allah menyambungnya dalam firman yang lain, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Surat Al-Munafikun ayat 11. Selanjutnya di bumi ini pula lah mereka akan dibangkitkan, dan ayat 25 ini sejalan dengan firman Allah lah yang dibaca tadi. Ya Pak ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Surat Toha ayat 55. Coba lihat 20 ayat 15 Pak. Baca yang keras Pak. Yang ayat 15-nya.
Monggo yang sudah ketemu dibaca dengan suara keras. Ayat 15. Nggih. Sungguh hari kiamat itu Betul. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi iya, datangnya kematian itu rahasia, tapi ada apa Pak? Ada tandanya. Kiamat itu juga ada tanda-tandanya. Jadi kabeh kok ono tanda-tandae Pak. Nah ape turun hujan itu yo ono tanda-tandae. Biasanya ono gluduk ngono kae lho Pak. Ya. Nak ape mati, awan dhewe mati yo tanda-tandae termasuk rambut kita sudah mulai berubah. Yang dulu warnai hitam, saiki warnai putih. Biyen umure 17 tahun, diwalik dadi 71 tahun loh. Jadi itu tanda-tanda ya. Jadi sekali lagi Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 15, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Nah, jadi tergantung ning amal perbuatane. Nek selama hidupnya beriman takwa, yo bakal nemoni kebahagiaan. Tapi nek kapan uripe kufur, dolim, fasik, yo mesti sengsara. Makanya nanti jenengan lihat kalau ingin hidup yang husnul itu Pak, di surat ketiga Ali Imran dicatat aja 102 sampai 104. Itu hidup husnul Pak. Ya, jadi hidupnya itu senantiasa beriman takwa, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Terus dia jangan mati dulu kamu. Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan beriman takwa. Jadi Gusti Allah itu begitu sayangnya kepada orang-orang beriman itu gitu. Jangan mati dulu. Ngajio dulu. Belajar dulu. Infaqo dulu, tobato dulu, umroh dulu, haji dulu, kamu amal jariah dulu, kamu ilmu manfaatmu keluarkan semua ke umat ini, anak-anakmu jadi soleh solehah dulu, murid-muridmu soleh solehah dulu, kamu berkumpul dengan orang yang soleh solehah dulu, jangan mati dulu. Loh, kalau sawayah-wayah mati sudah seperti itu, berarti kita akan tersenyum walaupun anak cucu kita menangis, tapi hakikatnya kita guyu. Nolo, ya kita lahir dulu nangis, mati awak dhewe guyu. Ojo sampai kuwalik lahir diguyu, mati diguyu. Iku jenenge wong elek. Lah, mati ditangisi. Iku ciri-cirine wong apik. Do nangisi kabeh. Karena apa? Merasa kehilangan. Jadi orang yang baik itu kalau hilang, angel golekane. Makane nek kapane ditinggal mati sama orang tua atau guru kita atau ibu kita, caranya kebaikannya beliau tirulah. Nah, iku jenenge nyambung amal soleh. Oh, bojoku biyen duwe kelakuan ngene, aku eling aku. Saiki Pak tak sambungi. Nah, misalnya suka beramal jariah, suka bangun masjid, suka berinfak, suka gini. Jadi kesolehannya itu disambung. Bahkan kalau beramal, ini untuk ayahku, ini untuk
ibuku, ini untuk mbah-mbahku semua. Loh, ngono jenenge cucu sing soleh solihah ngono. Lah apakah kalau kita ngomong seperti itu terus kita nggak dapat nilai? Tidak, kita tetap dapat nilai dan mbah-mbah kita juga dapat ngono lho. Nek sampean kanggo awakmu dhewe sing oleh awake dhewe, tapi nek sampean beramal untuk simbah kakek nenek sampean duriah sampean ke atas dari ayah, dari ibu ya, karena ibu sampean itu ada bapak, ada ibu, ada bapak, ada ibu mertua, ada bapak mertua, ada ibu. Itu juga punya mbah, punya kakek nenek semua. Itu doakan semuanya. Ojo pilih-pilih, ojo pilih kasih. Ya, karena sampean itu disatukan dengan istri sampean. Lah istri sampean yang duwe bapak, duwe ibu. Yo sampean sing lanang yang duwe bapak, duwe ibu. Lah kabeh di dongakno disambung. Iku jenenge. Kalau sedapat cuma 50.000 untuk semua masuk cukup. Ya otomatis berkala Ibu ya, berkala gantian gitu loh Mas. Oh kemarin diingat-ingat gitu ya. Oh kemarin sudah ini, oh sekarang itu. Jadi cara kita harus dibagi-bagi. Oh iki oh iki ngene, oh iki mbah iki ngono. Berapapun tidak masalah. 5.000 dibagi 1.000-an itu lho gak opo-opo. Ya, sing penting ikhlas. Ya, apalagi kalau 50.000, apalagi 500, apalagi 5 juta, malah luwih apik. Makanya sekarang tak ajari. Jadi begitu, karena apa? Amal solehnya duriah yang masih hidup, mbah suami, mbah istri, mbah mantu, akan sampai kepada orang yang meninggal dunia itu. Itulah yang mereka harapkan, 3 yang tidak terputus itu loh. 1, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dungane anak soleh solihah, cucu soleh solihah, istri solihah atau suami yang soleh itu diijabah oleh Gusti Allah. Mudah-mudahan kajian kita di surat ke-7 ayat 25 ini memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik di bumi ini ya Pak ya. Di bumi ini kita lahir, di bumi ini nanti kita akan dikubur, dan di bumi ini kita akan dibangkitkan nanti. Mudah-mudahan pada waktu kita dibangkitkan wajah kita bercahaya seperti tadi ya Pak, yang baca tadi loh Pak, surat 66 ayat 8, bercahaya seperti matahari, luar biasa. Jadi orang-orang yang beriman wajahnya ganteng-ganteng dan bercahaya putih-putih gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur bil barokah wa pitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah ala hadiniyah as-solihah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.